Pada pagi hari ini yang akan membersamai kita sebagai guru kita pada pagi hari ini Al-Ustadz Dr. Syekir Jamaluddin MA. Sebelum pengajian kopi ngaji pada pagi hari ini kita mulai, marilah majelis ilmu pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan memberkahi majelis ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Dr. Syekir Jamaluddin MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, subuh tadi sebelum masuk waktu subuh gerimis. Alhamdulillah pagi ini terang, walaupun cuacanya sebenarnya mengajak kita untuk menarik selimut kembali. Ya, tapi itulah etos kerja. Jadi spirit, jiwa dari kerja. Kita mau ngaji, memang kadang-kadang ada rasa malas, ya. Tapi kita lawan, ya, karena malas itu sebagiannya ditiupkan oleh setan, ya. Nah, pagi ini edisi ke-124 kita akan bahas tema tentang etos kerja muslim. Ada dalam kurungnya seharusnya, ya. Karena tidak semua muslim itu bekerja berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dari ajaran Islam. Ya. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita ya malas untuk mengaji. Padahal sebenarnya dalam sumber ajaran Islam kita, Quran dan hadis, itu pepak penuh, ya, ajaran untuk semangat bekerja, ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu etos kerja? Ini sebenarnya melanjutkan dari beberapa tema yang sebelumnya kita bahas. Karena tujuan kopi ngaji kita itu di samping untuk penguatan spiritual, itu juga penguatan ekonomi jamaah, ya. Itu tujuannya, ya. Siapa tahu dari bodeh kemudian muncul pengusaha-pengusaha 9 naga. Amin. Ya, kenapa tidak, gitu kan? Ya, kemudian hari ini kita ingin membahas tentang etos kerja. Apa to kuwi? Etos kerja. Etos kerja itu etos itu spirit, ya, jiwa kerja, semangat, ya. Etos kerja adalah sikap mental atau cara pandang atau nilai yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang, bisa masyarakat, bisa bangsa. Jadi tidak harus perorangan, ya, dalam memandang hidup dan menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dia hadapi. Ya, nilai apa yang menggugah dia untuk bekerja atau bahkan tidak bekerja? Kenapa ada orang yang santai sekali, padahal ini sudah kondisi gawat, ya, perekonomian sedang gawat atau musuh sedang, tapi dia masih santai-santai saja, ya. Baik, ya, itu bisa kelihatan itu pada masyarakat. Saya punya buku ini, memang saya kalau punya ide kemudian saya tulis daripada hilang, ya. Judulnya itu Tafsir Hadis Ahkam Ekonomi dan Bisnis.
Ya, saya tulis bersama Ustadz Mukhlis Rahmanto. Ya. Nah, di sini salah satu yang kita bahas itu adalah masalah etos kerja. Ya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa etos kerja seseorang individu itu berbeda dengan etos kerja yang lain, tapi bisa juga mempengaruhi masyarakat, bangsa. Bangsa Jepang etos kerjanya dengan bangsa Cina etos kerjanya berbeda dengan bangsa kita Indonesia pada umumnya. Ya. Wah, kalau di sana kalau karena hidupnya ya dunia, dia harus menyelesaikan dan sukses untuk meraih prestasi setinggi-tingginya di dunia. Kalau kita harusnya lebih canggih lagi, karena bukan hanya dunia, ya, tapi juga sampai akhirat. Ya, tapi kenyataannya justru sebagian paham itu karena ya Jabariyah terlalu meyakini takdir dan salah dalam memahami takdir, sehingga dia tidak berupaya. Kita mau bekerja atau tidak bekerja, kalau ditakdirkan Allah kaya, ya kaya. Kan banyak cerita tentang itu, ya. Iya, jadi itu dia. Jadi mau berupaya bagaimanapun, apa kemudian kerja keras itu kemudian dia kemudian menjadi kaya? Tidak juga. Ada yang kerjanya sebelum subuh sudah berangkat. Tapi begitu saja. Ya. Tapi etos kerjanya luar biasa, dan Allah tidak pernah melihat apakah pekerjaan kita kasar atau kantoran. Tidak pernah. Kalau kita lihat dalam riwayat, ya, Nabi saja sebagiannya itu ya pekerja kasar. Ya, yang penting mau bekerja halal. Ya. Nah, itu. Jadi tidak pernah Allah melihat apa pekerjaannya, selama halal semuanya dihargai oleh Allah. Nah, kita lihat lagi, ini yang kita sering bilang kalau di masyarakat Jogja ya, orang Gunung Kidul. Ternyata di Jakarta orang Gunung Kidul tuh sukses-sukses semua. Rata-rata etos kerjanya tinggi, Pak. Dia cari di Jogja, ya, berupaya, kemudian dapat dia. Ya. Sekarang itu karena memang rata-rata kalau misalnya daerahnya gersang, dia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya, maka ya satu-satunya dia harus hijrah. Hijrah itu menambah semangat untuk bisa bekerja, karena kalau misalnya dia di tempat itu saja, pasti dia tetap bisa makan. Ya, pasti dia bisa makan, tapi ya orang ingin yang lebih. Nah, kalau mau yang lebih ya hijrah. Dia tidak mengandalkan alam, karena alam ya segitu-segitu saja. Maka dia harus kerja. Ketika dia kerja, kalau dia tidak kerja di tempat yang lain, tidak ada lagi lahannya, tidak ada lagi keluarganya, ya, tidak bergantung sama orang tua, maka dia mau tidak mau harus kerja keras. Kalau tidak mati dia. Ya. Nah, itu makanya ada filosofi hijrah itu di situ. Ya. Jadi hijrah kita artikan sementara intiqalul makan, pindah tempat ke tempat yang lebih menantang, ke tempat yang lebih memacu adrenalin kita untuk bersaing. Ya, mungkin kalau di tempat kita bisa menjadi juara, bisa jadi pemenang, tapi kalau di tempat lain, nah kalau mau uji apakah kita benar-benar juara, ya harus mau keluar, baru di situ kemudian diuji ini sang juara atau tidak. Ya. Nah, ya, suku Jawa, suku Bugis, suku Minang itu mereka baru bisa sukses ketika dia keluar. Ya, saya punya kampung lah, kampung ayah dengan kampung ibu. Kampung ayah itu lebih pelosok di daerah Barro itu. Ya, kampung ibu itu di pinggir jalan raya. Mereka karena sudah jalan raya kayaknya sudah aman-aman saja.
Ya, sementara sebagian orang-orang yang saya lihat di Jakarta, di Papua, di Kalimantan, itu dari kampungnya bapak saya, yang dari pelosok itu. Ya, wah itu saya katakan. Nah, sementara saya melihat dari saudara-saudaranya, tetangga, teman-temannya ibu yang jalurnya jalur jalan raya itu tidak begitu banyak berkembang untuk menguasai daerah-daerah itu. Ya, itu namanya etos kerjanya tinggi. Saya harus meninggalkan ini. Saya barusan ketemu sama ini lagi, sama namanya Pak Suwandi di Balikpapan kemarin pada saat saya khutbah Id di sana. Maaf, dia itu hanya kelas dia anak yatim piatu. Masih kecil ditinggal ibunya dulu, kemudian setelah itu menyusul bapaknya. Sehingga kelas mungkin kenal ya, Pak. Ya. Dia kontraktor. Ya, kontraktor perumahan. Itu hanya kelas 4 SD. Tapi dia, wah saya naik mobilnya, saya yang yang antar Ustadz. Ya, pakai mobilnya bagus. Iki mobil opo. Ya. Ya, alhamdulillah anak-anaknya juga diajari begitu, hanya kelas 4 SD tapi dia bisa mempunyai harta yang ya cukup lah. Dia dari desa. Saya dikasih bukunya, biografi Suwandi. Ya, dari desa terpencil. Untuk kenapa ibunya meninggal? Ya pertama tentu takdir. Tapi tidak ada pengobatan. Jarak rumahnya yang di desa itu terlalu jauh untuk ke kota. Ya, dan itu harus ditandu karena dari gunung yang gersang. Ya, tapi dia bisa lewati itu. Akhirnya dia ikut sama pamannya, tapi tidak bisa. Dia menjadi tukang jahit, dia menjadi loper koran. Dia belajar dari pengalaman. Akhirnya dia ikut sama ini, dan alhamdulillah sekarang menjadi sukses. Ada niatan untuk pulang ke Jawa, udahlah saya di sini aja Ustaz. Usaha-usaha saya cukup di Jawa, di Jogja juga ada. Ya, ya alhamdulillah. Itu etos kerja. Ya, etos kerja. Nah, ada namanya David McClellan, ini orang Amerika, ya, ya hidupnya juga baru-baru aja kok, 98 baru meninggal. Dia mengatakan dengan teorinya need for achievement. Jadi kebutuhan untuk berprestasi. Hidupnya lebih baik daripada yang kemarin, ya, untuk meraih prestasi. Nah, kalau di sini saya kaitkan dengan etos kerjanya yang seharusnya yang dimiliki oleh orang Islam, ya. Tentu itu kan berangkat dari nilai-nilai yang ada dalam Quran Sunnah, ya. Sehingga saya definisikan di sini etos kerja Muslim adalah cara pandang atau nilai yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja bukan hanya meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga sebagai manifestasi ibadah dan amal soleh untuk meraih ridho Allah, bahagia di dunia dan berlanjut bahagia di akhirat. Nah, ini harusnya melampaui batas, ya, melampaui batas, karena yang dicari itu bukan hanya kebahagiaan sampai di dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Makanya orang Islam itu seharusnya tidak terpengaruh dengan aktivitas orang-orang kafir yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Yang penting kaya, yang penting bisa menguasai sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia sebanyak-banyaknya. Ya, orang Islam, ya, dia tidak mau terpengaruh dengan itu. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Dia tidak terpengaruh, terpedaya, tertipu dengan sepak terjang orang kafir yang menghalalkan segala cara untuk meraih kebahagiaan, ya, kebahagiaan dunia. Jadi dia harus mencapai kebahagiaan akhirat, dan itu ada syarat-syaratnya. Pertama, badannya, ya, pikirannya harus segar.
kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, Dek. Ya. Jadi saya kembali, cara pandang Islam terhadap dunia itu bersifat sementara, tetapi menentukan kehidupan masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Itu pertama. Yang kedua, dunia adalah tempat beramal, bekerja sebaik-baiknya. Akhirat tinggal memetik hasil yang kita lakukan selama di dunia. Yang ketiga, target orang mukmin, orang Islam itu adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, itu targetnya. Nah, jadi cara pandangnya saja sudah beda. Nah, cuman apakah orang Islam seperti ini semua sikapnya? Ya, tidak usah menyebut orang. Kita lihat ayat-ayat Allah begitu luar biasa dalam Quran, ya. Misalnya At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah, biarlah nanti Allah yang menyaksikan pekerjaanmu. Wa rasuluhu, dan rasulnya yang menjadi saksi bahwa kita bekerja. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti akan dikembalikan kita semua ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Fayunabbiukum, lalu akan diberitakan bima kuntum ta'malun, apa yang dulu kalian lakukan selama di dunia. Jadi nanti akan ada layar lebar untuk memberitakan amalan-amalan kita. Apa sebenarnya yang kita lakukan selama di dunia. Az-Zumar ayat 39. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Bekerjalah sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya untuk kerja itu, masuk kerja itu ada placement test. Supaya jangan sampai salah penempatan. Ini kemampuannya apa? Ayatnya ada. I'malu ala makanatikum, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan makannya, kompetensinya masing-masing. Inni amilun, sesungguhnya saya pun bekerja. Jadi Nabi itu, maaf, dia tidak menerima uang dari harta zakat. Kalau ada namanya ghanimah, itu juga dikembalikan kepada masyarakat. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hidup dari uang dari pengajian. Tidak hidup. Ya, makanya Ustadz tidak boleh cari pekerjaan utama itu ngaji. Bekerja juga. Inni amilun, sesungguhnya saya pun bekerja. Fasaufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Ya. Nah, persoalan kemudian dikasih, ya alhamdulillah. Tidak dikasih, alhamdulillah. Karena segala puji bagi Allah itu tetap melekat pada Dia, pada Allah. Kita mau menyembah kepadanya atau tidak menyembah, Dia tetap maha terpuji. Ya, jadi kita kembalikan semua yang kita lakukan ini, yang kita dapatkan ini kepada Allah yang maha terpuji. Alhamdulillah. Al-Mulk ayat 2. Jadi Al-Mulk
Tabarok itu ya, Quran surat 67 ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, Maha suci zat yang di tangannya lah segala kekuasaan berada, dan dia yang maha menguasai segala sesuatu. Ya, dan terhadap segala sesuatu qadir, dia sangat menguasai, dia yang mengendalikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, kita semua, mana di antara kita yang paling bagus amalannya. Jadi bagi orang Islam, kematian dan kehidupan itu dijadikan sebagai pelajaran untuk memperbaiki amal. Ya, untuk membekali diri kita dengan amal. Tapi dalam proses itu yang paling baik, Allah sudah katakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Ada proses interaksi lita'arufu kemarin ya. Tapi proses ta'aruf itu pada akhirnya yang paling baik adalah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Itu yang kita mau raih. Ya. Nah, kemudian jangan jadikan kematian itu sebagai apa ya? Yang membuat kita kemudian ngelokro, tidak semangat. Maaf, rata-rata ibu-ibu ini bekerja atau tidak? Bekerja di rumah. Ya, seperti pelajarannya Ustadz Ja'far kemarin, ya. Ya, bekerja di rumah itu pekerjaan yang mulia, ya. Yang sebenarnya disiapkan oleh suami-suaminya, ya, mencuci, menyapu, cari uang, ya, nyetrika, ya, semua tugas suami. Tugas istri cuma satu, taat pada suami. Disuruh mencuci mau, disuruh nyapu mau. Protes ibu-ibu pada wae. Iya. Saya tidak tahu ya, apa ini tradisi atau sebagian, tapi di masyarakat saya saksikan sendiri. Karena mungkin suaminya yang bekerja dan dia sudah sangat mencintai, ketergantungannya sangat tinggi kepada suaminya. Ketika suaminya dipanggil oleh Allah, dimakamkan, dia hadir. Dan dia mau masuk di makam itu. Mati ajalah saya, kuburkan saya sama suami saya. Itu ucapan yang saya dengar langsung. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan seperti ini. Ya, nilai. Jadi seakan ketika tulang punggung keluarganya sudah meninggal, bapaknya meninggal, suaminya meninggal, seakan semuanya sudah selesai. Padahal Allah mau tinggikan derajat kita, supaya kita mandiri, supaya kita kuat. Dan Allah uji kita itu pasti sudah sesuai dengan kemampuan kita aslinya. Tidak mungkin Allah uji kita dengan sesuatu di luar kemampuan kita. Aslinya kita mampu. Ya. Tapi mungkin karena yang kita dengar adalah syaitan, sehingga mau bunuh diri. Mau ikut dimakamkan dengan suaminya. Karena dia sudah tidak bisa membayangkan anak-anak. Padahal anak-anaknya waktu itu saya lihat sudah pada besar itu. Ya. Ada yang lebih lagi, meninggalkan anak 7. Masih kecil-kecil. Ya, tapi saya tahu, Allah, kita yakin Allah tahu orang ini sebenarnya mampu. Cuman kan belum tergali potensinya. Ya.
Nah itu kira-kira. Jadi husnudzon pada Allah. Ya, yang kita cari ridha Allah. Ridha Allah itu antara lain seperti ini. Kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Jangan minta-minta. Ya, jangan minta-minta. Banyak hadis yang melarang kita menjadi peminta. Kita disuruh bekerja dengan tangan sendiri. Kalau meminta-minta, memang dibolehkan. Kalau kita memang ya perlu makan, minta pangkat pada penguasa, tidak masalah. Itu termasuk yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh pelit untuk ini. Kalau perlu tanpa harus meminta tetangga kita, saudara kita, kita kasih. Tapi kalau kita kasih juga bisa memanjakan orang itu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini saya sebutkan sebuah kisah. Ada yang minta pada Nabi, seorang sahabat Ansor. Ya, kemudian Nabi tanya, apa tidak ada sesuatu yang engkau miliki? Orang itu bilang, aku hanya punya kantong dan terpal. Satu dipakai untuk pakaian dan satunya untuk tidur. Dan saya punya sebuah gelas. Jadi hanya itu saja. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, bawa barang-barangmu itu ke sini. Ketika barang-barang itu telah diterima Nabi, kemudian ditawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau beli? Wih, apalagi yang mau dipakai nih. Akhirnya barang itu terjual seharga 2 dirham. Oleh Nabi, ini hebatnya nih, motivasi dan dia bisa menjadi jalan keluar bagi sahabat-sahabatnya itu. Ya, setelah terjual 2 dirham, dia kasih sahabatnya 1 dirham untuk membeli makanan untuk keluarganya dan 1 dirham disuruh membeli kampak. Ya, kampak, alat kerjalah. Oleh Nabi, sahabat tersebut disuruh mencari kayu bakar, ya, di perkebunan kurma dan menjualnya ke pasar. Serta setelah dia bilang, setelah 15 hari kamu kesini lagi. Pokoknya kamu dengan kampak ini kamu bekerja, kerja kebun, tidak masalah. Ya, nanti 15 hari kamu datang sini. Nah, setelah itu 15 hari, berapa uang yang kamu punya sekarang? 10 dirham. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ini. Dan dia bisa tegak menghadapi siapa, karena yang penting kan ada. Kita tidak meminta, kita tidak merendahkan. Ketika kita minta-minta, kita direndahkan. Ya, kita direndahkan. Lah Indonesia itu susah, itu tegak itu karena utangnya banyak. Ya, ketika pinjam sana pinjam sini, kita tidak bisa tegak. Kita harus mengikuti maunya si peminjam. IMF dulu begitu kan? Ini cerita masa lalu juga, bukan sekarang. Ya, akhirnya krismon kita, tambah krismon, bukannya menyelesaikan masalah. Pinjam ke Bank Dunia, tapi Bank Dunia kan namanya kan ya harus ada bunga dong. Ya, pinjam, akhirnya kita tidak bisa menentukan kamu harus begini, kamu harus begini, tidak boleh melakukan ini. Kapan melakukan ini, maka kita putus lagi. Ya, jadi itu yang terjadi. Sekarang ya begitu juga, tidak bisa tegak. Maka ketika kita mau bantu orang lain, orang negara lain bilang, urus dirimu sendiri dulu. Kamu sendiri rakyatmu miskin kelaparan, mau ngurus-ngurus yang lain. Nah itu, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia kasih solusi bagi sahabat-sahabatnya yang kurang mampu. Ya, dan itu Islam tidak mengukur kerja halus atau kerja kasar. Yang penting kerjanya halal dan mau bekerja. Ya, itu kerjanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sebuah kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah diri mereka. Ya, bolehlah kita mendapatkan bantuan dari orang lain, tapi orang lain juga tidak mungkin membantu kita terus-menerus. Ya. Ya, kadang saya bilang sama teman, sama saudara, karena ada orang yang suka ngikut. Kalau orang datang ngikut ke sana kemari. Kalau dia mengikut terus, ya dia tidak pernah bisa menyalip dengan yang diikutinya. Yang namanya ngekor, nggak ada ekor itu yang melampaui. Kalau ada itu ekor lain.
Ya, kalau ada, tapi nggak ada. Ekor selalu di belakang, dan dia hanya mengandalkan itu. Saya katakan, ya seberapa banyak yang temenmu itu kasih, tapi tidak akan sebanyak dengan kalau kamu bekerja sendiri. Ya, pasti akan bisa melampaui. Makanya kerja sendiri aja, jangan terlalu mengandalkan bergantung dengan orang lain. Nah, salah satu hambatan etos kerja, kita terlalu bergantung kepada orang lain, tidak mandiri. Nah, ayat ini Ar-Ra'du ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu menunjukkan bahwa kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Indonesia bisa merdeka itu kan karena berjuang sendiri. Walaupun dia perlu bantuan pengakuan dari luar. Mesir, Palestina termasuk yang awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi wajar kalau kita juga membela Mesir, ya, dan Palestina, ya, membela Palestina, ya. Jadi itu kira-kira karena dia memberikan itu. Kalau kapan kita cuek, Allah juga nanti akan cuek dengan kita. Karena bagaimanapun ini semuanya makhluk Allah, ya. Nah, ayat ini disampaikan oleh kalau tidak salah Kiai Agus Salim dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, dia tutup pidatonya dengan ayat ini. Orang pada kaget. Itu apa? Kok bagus sekali? Ya, ini sebenarnya ayat Al-Qur'an. Ya. Sesungguhnya ya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Ya. Nah, apa yang dituntut oleh seorang muslim? Ya, tentu tadi ya akhirat intinya. Kehidupan akhirat itu yang paling utama. Wabtagi fima ataqallah ad-darul akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat. Jadi surga tujuan utamanya. Nah, tapi ada lanjutannya. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu ketika di dunia. Jadi dunia ini juga penting. Ya, ya ada sih paham ya dan kelompok itu yang kemudian dia dakwah, ya bagus, cuman masalahnya dia tinggalkan pekerjaan utamanya sehingga ditegur oleh ya yang menggaji, ya pemerintah. Nah, kenapa? Karena dia harus dakwah selama 40 hari 40 malam. Ya. Nah, itu saya kira bagus saja. Bagus. Tapi yang penting jangan dia sampai lupakan keluarganya. Saya pernah ketemu dengan teman seperti ini, ya, teman dekat. Ya. Bagaimana Anda menghidupi keluarganya? Allah. Loh, bagaimana logikanya? Ya, kamu kan tahu masalah saya. Saya harus dakwah dan kamu harus mencukupi itu. Lah, masa kamu biarkan keluarga saya terlunta-lunta tidak makan? Nah, Anda yang tanggung jawab. Gitu ya. Sederhana sekali. Ya, itu kira-kira. Jadi boleh kita berdakwah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Kiai Dahlan. Dia dakwah tapi sambil bawa jualan. Nah, saya kira ini kalau hadis-hadisnya saya kira banyak yang bisa kita ambil juga. Itu kan baru ayat. Misalnya ya, sesungguhnya mencari kayu bakar jazmah ala dhuhrihi, lalu dipanggul di pundaknya, khairum min an ayyas'ala ahadun, lebih baik daripada dia minta-minta. Ya, fayu'tihi, mungkin dia mendapatkan menerima, au yamna'hu, atau mungkin juga dia orang-orang enggan memberinya bantuan. Ya, ada lagi hadis al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas khairun, lebih baik daripada tangan di bawah. Apa yang dimaksud dengan tangan di atas? Al-munfik, yang berinfak. Ya, yang berinfak. Ya, yang memberi. Sementara yadus sufla, ya, tangan di bawah
itu as-sa'il, yang meminta. Tapi jangan juga yang diceritakan ya ngambilnya begini ya. Itu serakah. Dia tidak mau mengambil begini ya. Tapi ini hanya sekedar gambaran, penggambaran bahwa umumnya orang kalau misalnya memberi tangannya di atas ya, dan umumnya orang yang meminta tangannya menengadah di bawah ya. Ini Pak Haji nih barusan pulang ini, salah satu yang menunjukkan haji mabrur itu adalah it'amut ta'am. Ada 3 ya. Ada 3 tanda-tanda haji mabrur yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, tanda-tandanya, ciri-cirinya antara lain it'amut ta'am, suka memberi makanan. Pagi ini Mas Aziz yang tanggung sotonya. Untuk jamaah kopi ngaji. Kemudian ada wa thayyibul kalam, kata-katanya baik gitu ya. Kata-katanya baik, indah, menyenangkan, memotivasi saudaranya ya, menyampaikan dengan baik, itulah thayyibul kalam. Dan yang ketiga wa ifsya'us salam, menebarkan keselamatan ya. Jadi adanya wa ifsya'us salam, menebarkan keselamatan berarti mencegah orang dari perbuatan yang mungkar ya. Itu kira-kira ada juga doanya, doa supaya terhindar dari sifat malas ya, karena kan tantangannya etos kerja itu malas. Suk engkau besok nanti al-musawwifah ya. Saya nih ketemu lagi sama orang sukses, orang kaya, sudah lahir dunia, insya Allah akhirat ya, di daerah Bontang ya. Ya masih saudara juga ya, masih saudara juga. Apa kunci kesuksesannya? Dia bilang kunci kesuksesan saya tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau sudah ada pekerjaan langsung aja saya tandangi, saya tangani, kemudian setelah itu saya selesai. Persoalan nanti ada bonus waktu silahkan. Tapi dia termasuk orang yang tidak suka menunda-nunda. Saya bilang ini kunci suksesnya. Kalau dunia sudah dapatkan, dia tinggal membangun pesantren untuk orang lain. Silahkan nanti dikelola. Ya, dia bangun dengan uangnya dan kemudian dengan jabatannya. Kebetulan anggota dewan diminta lagi untuk menjadi anggota dewan, dia tidak mau. Cukuplah. Wah, api ini. Ya. Cukuplah yang lain. Saya cukuplah 2 periode. Itu betul. Ini tidak menyinggung siapa-siapa apa. Tidak. Cukuplah saya 2 periode jadi anggota dewan. Walaupun yang mendukung tuh banyak. Tidak, saya cukup. Tidak juga. Cukuplah biar anak saya. Enggak. Ya. Itu luar biasa. Al-musawwifah. Ya. Dan untuk suami istri, Bapak Ibu, tahu nggak yang penyebab malaikat murka kepada ibu-ibu, kepada istri dari suaminya tentu? Ya, itu antara lain. Tapi dalam konteks ini apa? Al-musawwifah. Ya, Allah melaknat perempuan istri yang al-musawwifat apa? Nanti ya. Sampai kemudian suaminya tertidur dalam keadaan dongkuk. Oh iya, itu laknat malaikat terhadap istri yang menunda-nunda. Iya, permintaan suaminya, ayo sudah diberi kode, tapi masih saja bilang orang endang-endang. Iya, itu malaikat, ya, malaikat laknat. Tapi itu juga masih tergantung suami. Kalau suaminya marah, dongkuk, maka laknat malaikat berlaku. Tapi kalau suaminya bilang, nggak apa-apa, dia ridho dengan istrinya, aman. Ya, makanya perlu suami yang ikut pengajian kopi ngaji. Baik, waktunya Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Allah berikan kemampuan untuk meraih ketakwaan, meraih ridho Allah. Inilah etos kerja kita. Tujuan akhir kita adalah ridhonya Allah. Ya, kita mendapatkan ridhonya Allah ya ketika di fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.